Salam jumpa dengan saya, Suwarno, dosen program studi akuntansi Unisri Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah salah satu buku bestseller pada tahun ini yang dampaknya sangat luar biasa dalam bisnis, khususnya bisnis perbankan. Buku apakah itu? Ya, Anda bisa melihat yang saya bawa. Buku ini berjudul Bank 4.0, Bank pada era revolusi industri yang keempat. Buku ini ditulis oleh seorang pakar, seorang penulis yang sangat luar biasa, Brad King. Dalam buku ini sangat bagus sekali. Anda bisa melihat bagaimana kira-kira arah dunia perbankan pada masa-masa yang akan datang. Dengan sebuah buku ini, Brad King memprediksi kira-kira seperti apa dunia perbankan untuk masa yang akan datang. Dan dengan jargon yang sangat bagus sekali, dia menuliskan perbankan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu di bank. Mungkin slogan ini agak menggelitik ya, bank di mana saja dan kapan saja, tidak perlu di bank. Maknanya apa ini? Brad King memprediksi bahwa pada era-era yang datang nanti, industri perbankan yang kita lihat hari ini akan berubah total. Sebagaimana perubahan yang dialami oleh dunia transportasi. Misalnya, di bidang transportasi ada pengusaha taksi. Di Kota Solo ada pengusaha taksi yang cukup banyak, ada kosti, ada pengawan, dan lain sebagainya. Namun saat ini bagaimana kondisinya? Memang kostinya masih ada, pengusaha taksinya juga masih ada, namun hari ini tergusurkan dengan kita menggunakan taksi online. Kita bisa memesan melalui aplikasi kendaraan, apakah sepeda motor, apakah mobil, dan ini tidak perlu ada satu perusahaan formalnya. Masing-masing orang yang punya mobil, yang punya sepeda motor bisa bergabung pada aplikasi katakanlah Gokar, Gojek, Maxim, Grab, dan seterusnya. Nah, kira-kira Brad King akan menggambarkan bahwa era yang akan datang nanti, bank-bank konvensional dalam bentuk fisik gedung sudah tidak akan ada lagi. Dan kenyataannya hari ini bisa Anda rasakan bahwa perbankan nasional, bank-bank yang besar telah banyak mengurangi jumlah karyawannya. Ribuan karyawan telah di PHK, ribuan kantor cabang bank telah ditutup karena memang orang tidak lagi melakukan transaksi langsung di kantor bank dalam bentuk kantor fisik. Saat ini kalau Anda melakukan pembayaran, bisa hanya cukup menggunakan mobil banking, menggunakan ATM, dan sejenisnya. Semakin ke depan nanti tentunya orang tidak akan lagi harus susah-susah pergi ke bank untuk melakukan transaksi, store uang, ataupun pengambilan uang. Dan yang akan terjadi. Sehingga bagaimana kita mensikapi perubahan seperti ini? Dan Brad King menyatakan bahwa perubahan-perubahan ini akan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kita bisa melihat bahwa perkembangan bank digital itu justru berawal dari negara-negara berkembang. Di Afrika, misalnya di Kenya, kemudian di Asia ada Cina, dan seterusnya, Bangladesh, termasuk juga Indonesia. Ini akan mengawali perubahan-perubahan dalam dunia perbankan. Dalam dunia perbankan digital nanti, akan terjadi satu perubahan yang sangat mendasar sekali. Kalau Anda akan membuka tabungan, membuka deposito, mengajukan pinjaman, Anda tidak harus pergi ke bank, namun Anda cukup menggunakan media-media yang sudah dirancang sedemikian rupa.
Salah satunya adalah menggunakan tentunya ponsel. Dari ponsel Anda bisa mengakses perbankan tanpa harus datang ke kantor bank yang bersangkutan. Dan dasarnya lagi perkembangan bank digital ini meluluhlantakkan konsep-konsep yang tradisional. Dalam sejarah tercatat bahwa bank konvensional untuk bisa mendapatkan nasabah dalam jumlah 2 juta perlu waktu 122 tahun. Ya, 1 abad lebih 22 tahun baru mendapatkan nasabah 2 juta nasabah. Dengan era digital, waktunya sangat cepat sekali, tidak butuh ratusan tahun. Cukup 2 tahun saja bisa menghimpun nasabah sebanyak 6 juta. Bayangkan, waktu yang 122 tahun tadi hanya dapatkan 2 juta. Jumlah ini akan meningkat 3 kalinya hanya dalam waktu 2 tahun saja. Inilah merupakan perubahan yang sangat mendasar sekali. Tentunya hal ini bukan impian, namun akan menjadi sebuah kenyataan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan kita semuanya untuk menghadapi era perubahan yang tidak saja hanya terjadi pada dunia perbankan dalam revolusi industri yang keempat ini saja, namun juga menyangkut aspek-aspek profesi yang lainnya. Termasuk bagi Anda sekalian yang hari ini Anda mengambil mata kuliah akuntansi perbankan. Kalau Anda dalam perkuliahan diajarkan akuntansinya secara manual, tentunya pada praktek dalam dunia nyata, semua transaksi keuangan pun sudah diambil alih oleh software, oleh program IT. Dengan demikian maka Anda sekalian perlu bersiap-siap diri untuk meningkatkan kemampuan, kesakapan, keterampilan Anda dalam bidang IT. Profesi akuntan akan tergusurkan oleh teknologi. Bagaimana dengan Anda? Dari kasus ini, silakan ya, Anda yang punya waktu bisa membaca buku ini, asik dibaca, ya, menjelaskan, memaparkan perkembangan dunia perbankan, prediksi dunia perbankan ke depan dengan bahasa yang mudah difahami, yang mencair, ya. Silakan Anda baca buku ini, sangat menarik sekali. Maka pada kesempatan akhir ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Dalam menghadapi era, ya, perbankan pada era revolusi industri yang keempat ini, hal apa yang Anda perlu persiapkan sehingga ketika nanti Anda lulus, Anda siap memasuki dalam dunia kerja? Sekali lagi, pertanyaan saya, jawab dalam kolom komentar hal apa yang perlu Anda persiapkan untuk memasuki era perbankan digital ini. Silahkan Anda berikan komentar dalam kolom komentar di bawah ini, dan saya berharap Anda selalu meningkatkan pengetahuan keterampilan Anda pada semua aspek, termasuk salah satunya adalah aspek bidang akuntansi perbankan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Selamat menyongsong era perubahan dalam dunia perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.